Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Reza Muhammad Fadlur Rahman, NIM 181724024. Perkenalkan, nama saya Kena Praviani dengan NIM 181724011. Perkenalkan, nama saya Fitri Nurani dengan NIM 181724011. Pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan tugas besar dari salah satu mata kuliah pembangkit listrik tenaga baru terbarukan. Dengan alat yang kami buat adalah Handsanizer otomatis. Dengan maraknya COVID-19, kami berinisiatif untuk mengurangi penyebaran coronavirus dengan membuat alat hand sanitizer otomatis. Adapun alat yang akan kami gunakan adalah panel surya, diode 1N4002, TP4056 modul charger, tempat baterai, modul step up DC, kabel USB, proximity sensor, PNP transistor, 1 k ohm resistor, pompa air DC, toples bekas, kabel, solder, timah solder, lem tembak, glue stick refill, zip, kalender bekas. Berikut adalah skema rangkaian dari hand sanitizer otomatis. Dapat terlihat bahwa skema ini dapat dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu rangkaian daya dan rangkaian beban. Di sini, panel surya bertindak sebagai pencatu daya utama yang akan mengkonversi energi matahari menjadi energi listrik, sedangkan baterai sebagai pencatu daya cadangan, namun dapat diisi ulang dengan daya listrik yang dihasilkan oleh panel surya. Terdapat dioda untuk memblok arus yang mengalir dari baterai menuju panel surya. Output panel surya tidaklah konstan, sangat bergantung kepada intensitas cahaya matahari dan suhu permukaan panel surya. Agar dapat dengan layak mengisi baterai lithium ion, maka digunakanlah modul TP4056, yang mana modul ini adalah modul charger untuk baterai lithium ion. Tegangan keluarannya dijaga konstan di 3,5 volt. Lalu, terdapat modul step up DC untuk menaikkan tegangan keluaran baterai maupun tegangan keluaran TP4056 menjadi 5 volt sesuai dengan kebutuhan rangkaian beban. Modul step up DC ini pada keluarannya menggunakan interface USB tipe A, yang mana akan memudahkan dalam mengkoneksikan rangkaian daya dengan rangkaian beban. Selanjutnya, pada rangkaian beban, baik sensor jarak maupun pompa DC akan didayai oleh daya listrik yang berasal dari rangkaian daya. Sensor jarak berikut bekerja dengan cara memancarkan sinar infrared melalui LED emitter. Lalu jika ada objek di depannya, maka objek tersebut akan memantulkan kembali sinar infrared tadi, dan pantulan sinar infrarednya akan dideteksi oleh infrared receiver. Ketika sensor tidak mendeteksi objek, maka sensor akan menghasilkan sinyal high melalui pin output. Sedangkan ketika sensor mendeteksi adanya objek, maka sensor akan menghasilkan sinyal low pada pin output. Dalam hal ini, transistor adalah bertindak sebagai saklar otomatis yang akan menghidupkan dan mematikan pompa sesuai dengan sinyal keluaran sensor, dan sensor akan mengeluarkan sinyal keluaran tergantung ketika ada atau tidak adanya objek yang memantulkan sinar infrared yang dipancarkan oleh sensor. Untuk lebih jelasnya dalam memahami rangkaian beban, berikut adalah rangkaian beban yang telah disederhanakan. VCC, GND, dan out merepresentasikan pin-pin yang ada di sensor. Lalu plus 5 volt dan ground merepresentasikan kabel USB yang dihubungkan dengan rangkaian daya. Dapat terlihat bahwa pompa DC dan sensor jarak didayai oleh daya listrik yang berasal dari rangkaian daya. Lalu, seperti yang sudah dijelaskan tadi, ketika sensor tidak mendeteksi objek, maka sensor akan menghasilkan sinyal high, sehingga tegangan antara emitter dan base akan kurang dari 0. Oleh karena itu, tidak ada arus yang mengalir dari emitter menuju kolektor. Sedangkan ketika sensor mendeteksi adanya objek, maka sensor akan menghasilkan sinyal low, sehingga tegangan emitter dan base akan lebih dari 0. Sehingga akan ada arus mengalir dari emitter menuju kolektor, dan akhirnya menuju pompa, dan akhirnya menyalakan pompa.
Pertama, melubangi bagian tutup toples untuk memasukkan selang dan kabel dari pompa. Selanjutnya, memasangkan sensor jarak dan transistor di atas toples dan merekatkannya menggunakan lem tembak. Lalu, hubungkan pin-pin transistor dan sensor jarak dengan resistor, kabel pada pompa, dan kabel USB sesuai dengan skema rangkaian beban. Pemasangannya dilakukan dengan menggunakan solder. Kemudian rangkaikan tempat baterai dengan modul step up DC, TP405 modul charger, serta dioda sampai ke panel surya sesuai dengan skema rangkaian daya. Perhatikan pula polaritas komponen yang digunakan saat proses perangkaian. Jangan lupa pasangkan jip pada sambungan water pass dengan pompa dan sesuaikan panjang water pass sesuai dengan yang diinginkan. Setelah itu, rekatkan komponen-komponen rangkaian daya dan toples bekas ke alas yang telah disiapkan dengan menggunakan lem tembak. Selanjutnya proses pembuatan casing untuk menutupi toples bekas dan sensor jarak yang digunakan agar sensor jarak tidak terganggu oleh cahaya matahari, sebab cahaya matahari akan mengganggu penginderaan sinar inframerah oleh sensor. Casing dibuat dengan material yang tersedia. Dalam hal ini kami menggunakan kardus bekas. Bentuk casing disesuaikan dengan keinginan. Dengan pertimbangan tidak akan mengganggu proses pengisian ulang hand sanitizer ke dalam toples bekas yang digunakan. Berikut adalah hasil pengujian hand sanitizer otomatis. Dapat terlihat bahwa air dapat mengalir tanpa adanya kontak fisik. Lalu, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa panel surya dapat mendayung secara langsung hand sanitizer otomatis ini, sehingga tanpa adanya baterai pun hand sanitizer otomatis ini dapat bekerja dengan baik. Dengan kata lain, hand sanitizer ini murni menggunakan energi matahari.